dari Kampus Mengajar Angkatan 7. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah mempertemukan kita untuk bersilaturahim, menjalin interaksi. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan dan keberkahannya untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kami sanjungkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumul kiamat nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, mohon izin pada kesempatan ini di Jumat yang barokah ini, mudah-mudahan segala aktivitas yang kita lakukan, segala kegiatan yang kita lakukan dinilai ibadah dan mendapatkan pahala untuk bekal kita di akhirat nanti. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita dengarkan laporan hasil evaluasi selama kakak-kakak mahasiswa Kampus Mengajar 7 menjalankan visi misinya ya. Apa kemarin sudah dijelaskan kekurangan atau kelebihan di Kampung 15, namun kita dengarkan kembali apa evaluasi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak semuanya. Untuk kakak-kakak KM 7 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru serta Ibu Umi. Yang kami hormati kepada Ibu Umi selaku Kepala Sekolah SDN Kapuk 15 Pagi. Yang kami hormati kepada Bapak dan Ibu Guru SDN Kapuk 15 Pagi serta staf SDN Kapuk 15 Pagi yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sekolah SDN Kapuk 15 Pagi ini dengan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru serta Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir dalam FKKS hari ini. Pada hari ini kami selaku mahasiswa Kampus Mengajar 7 akan memaparkan rangkaian program kerja di SDN Negeri Kapuk 15 Pagi ini yang sudah kami implementasikan atau sudah kami laksanakan. Oke, ini adalah nama DPL kami, Ibu Dewi Setianingsi. Kemudian ketua kelompoknya KAJM dan juga anggotanya kami, Kak Fitri, Kak Hana, Kak Jojoto Aulia dan juga Kak Lulu. Dan juga jika Bapak dan Ibu Guru ingin melihat kegiatan aktivitas kami ada di Instagram @km7 SDN 15 Kapuk. Selanjutnya program kerja literasi. Yang pertama, di sini kami sudah melaksanakan program membaca nyaring, yaitu sebenarnya di sini siswa membaca buku cerita dengan nyaring sehingga mampu meningkatkan kemampuan literasi dan kepercayaan diri dari siswa tersebut. Di sini kami menggunakan buku cerita yang sudah tersedia di perpustakaan dan siswa di sini memilih secara langsung buku yang ingin mereka baca. Kegiatan ini sudah dilaksanakan di perpustakaan juga di kelas. Kalau di kelas kami membawa buku ceritanya ke dalam kelas, nanti kami memilih secara acak untuk siswanya yang ingin maju ke depan dan memilih buku yang sudah kami bawa. Di sini tantangannya siswa itu sedikit tidak percaya diri saat membaca cerita. Mereka lebih banyak menunduk atau bacanya tuh kurang lantang atau kurang tegas, jadi kurang terdengar suaranya. Di sini kami memberi saran bahwa mungkin pihak sekolah dapat membiasakan kegiatan membaca nyaring atau memberikan dukungan moral kepada siswa sehingga siswa lebih terbiasa dalam membaca nyaring atau lebih percaya diri terhadap kemampuan siswa tersebut. Kegiatan selanjutnya di sini kami ada program Library Club, yaitu di sini siswa dapat mengunjungi perpustakaan untuk membaca, atau juga siswa yang belum lancar membaca akan dibantu membaca oleh kami.
Di sini sasarannya semua siswa dapat menuju perpustakaan. Pelaksanaannya di SDN Kapuk 15 pagi di perpustakaan. Di sini tantangannya siswa banyak yang belum lancar membaca, tapi mereka senang berkunjung ke perpustakaan, apalagi bertemu dengan kami, membaca sambil membaca dengan kami, belajar dengan kami. Tapi mahasiswa sedikit kewalahan jika harus tapi kami sedikit kewalahan jika harus membimbing siswa membaca satu persatu. Jadi mereka lebih baik membaca sendiri atau mungkin bertanya kepada kami. Rekomendasi dari kami atau saran, mungkin sekolah dapat melanjutkan pengaktifan perpustakaan atau juga menyediakan penjaga perpustakaan yang dapat membantu siswa dalam membaca di perpustakaan. Selanjutnya di sini ada mata hati libel atau mading kita di harapan hati 15. Di sini siswa membuat karya yang kreatif dan inovatif yang kemudian karya tersebut dibuat menjadi mading sekolah. Seperti contoh di situ ada daun ataupun gambar yang sudah dibuat oleh siswa tersebut yang kami tempel kembali di dalam kertas karton untuk dibuat mading. Dan di sini sudah bisa dilihat ada di lantai 2 dan 3 hasil mading karya mereka. Di sini pelaksanaan pembuatannya dilakukan mulai tanggal 27 Maret 2024 dan pemajangan madingnya dilakukan pada tanggal 23 Mei 2024. Tantangannya di sini siswa kurang kreatif dan dalam berkarya dan banyak mengikuti contoh yang diberikan. Misalkan kami menyuruh mereka membuat daun, tetapi mereka tidak bisa membuat, sehingga saat kami mencontohkan di papan tulis, mereka mengikuti apa yang kami buat. Jadi mereka tidak membuat daunnya secara hasil mereka sendiri. Saran dari kami, apabila memberikan tugas kreatif kepada siswa, sebaiknya dilakukan secara langsung dan dalam pengawasan guru, serta memberikan siswa apresiasi dan kebebasan dalam berkarya. Terima kasih. Selanjutnya ada program kerja numerasi, yaitu ada bermain perbankan. Alhamdulillah ini sudah dilaksanakan di kelas 2A sama 2B. Dan syukurnya anak-anaknya ini pada ini ya, nurut, gak rebel. Siswa juga di sini berperan sebagai penjual dan pembeli. Di mana siswa yang berperan sebagai penjual itu menjual alat tulis, dan siswa yang sebagai pembeli diberikan sebuah media uang-uangan sebagai sebuah peran. Lalu selanjutnya pelaksanaannya telah dilaksanakan tanggal 24 April. Tantangannya sendiri yaitu muridnya ada beberapa yang masih kurang dalam berhitung, jadi harus lebih dibantu lagi. Kami juga merekomendasikan kegiatan ini untuk ibu bapak biar lebih sambil bermain, anak-anaknya lebih senang soalnya dia belajar sambil bermain. Selanjutnya ada taplak cerdas. Taplak cerdas kami mengajak siswa main di lapangan, yaitu dimana nantinya siswa itu bermain taplak gunung dan mendapatkan nomor. Sesuai dengan nomornya dia akan menjawab sesuai dengan nomornya. Yang selanjutnya telah dilaksanakan dengan kelas 3 dan kelas 5. Tantangannya siswa cenderung buru-buru ngerjainnya nih, cenderung panik ketika ngerjain soal. Pas dari atas kayak langsung ayo dong buruan gitu, jadinya ngerjain soalnya kurang teliti. Dan ini juga kami rekomendasikan kepada ibu bapak guru sekalian agar siswa lebih memiliki jiwa kemampuan yang lebih memiliki kemampuan secara aktif motorik ya. Lanjut ya. Selanjutnya ada baik, selanjutnya ada program kerja AADC, ada apa di kantin.
Jadi program kerja ini sudah dilaksanakan oleh siswa kelas 5. Untuk program ini sendiri ialah jadi siswa dan siswi kelas 5-nya itu ke kantin, kemudian mereka itu menanyakan kepada ibu-ibu kantin tentang barang dan juga harganya. Pas kemarin pelaksanaan kami meminta 10 barang dan juga 10 harganya. Setelah mereka mendapatkan barang dan juga harga dari kantin tersebut, mereka ke kelas, kemudian kami memberikan materi terkait dengan modus, median, dan mean. Nah, ketika kami memberikan materi tentang modus, median, dan mean, modus itu adalah banyak data yang muncul, median adalah nilai tengah, dan juga mean adalah nilai rata-rata. Jadi nanti menghitungnya itu mereka dari data-data yang sudah diambil dari kantin, misalkan harga produk makanan dari 2.000, 3.000, 4.000, nah itu diurutkan, habis itu dihitung sesuai dengan datanya. Kemudian untuk pengerjaannya, ketika mengerjakan secara bersama-sama mereka ngerti. Terus pas berhitung juga mereka bisa, karena kita menghitungnya secara bersama-sama di papan tulis, dan kita cek juga satu-satu ya. Kemarin udah pada bisa mengerjakan modus, median, dan mean, mereka bisa. Tetapi untuk ketika dikasih soal pas mengerjakannya tidak bersama-sama, mereka agak kebingungan mengerjakannya. Ini awalnya gimana kak gitu, mungkin kurang tangkap juga ya gitu. Pelaksanaan itu udah di tanggal 27 Mei 2024. Tantangannya itu ya siswa mudah lupa terkait materi yang sudah diajarkan, tapi dapat memahami apabila soal sudah dibahas secara bersama-sama. Kemudian rekomendasinya itu ketika memberikan pengajaran bersama siswa, perlu memperbanyak metode pembelajaran dengan bermain yang dibahas bersama-sama, sehingga siswa tuh benar-benar memahami materi, bukan hanya menghafal penjelasan materi yang diberikan. Selanjutnya ada Market Day. Market Day ini sudah dilaksanakan kemarin, sekaligus acara P5 dan juga Festival Anti Bullying. Jadi kemarin di Market Day itu siswa kelas 4 dan 5-nya itu menjual karya yang telah dibuat dari program 3K. Untuk kelas 4-nya itu kan karyanya manik-manik dari gelang, dan juga kelas 5-nya itu tote bag tie-dye. Dan juga kemarin sempat dibarengi juga dengan P5 dengan berjualan makanan dan juga minuman khas dari daerah, serta produk-produk dari P5 yang sesuai dengan kreativitas murid-murid, seperti ada tempat pensil, vas bunga, celengan, dan juga lain-lain. Nah, untuk sasarannya itu dijual oleh kelas 4 dan 5, namun pembelinya itu dari kelas 1 hingga kelas 6. Pelaksanaannya sudah kemarin 13 Juni. Tantangannya itu mungkin stand-nya terlalu sempit ya, untuk banyaknya produk yang dipajang di meja. Jadi produk yang dipajang itu tidak terlalu kelihatan semuanya, jadi tertutup gitu. Mungkin nextnya kalau misalkan ada Market Day, mejanya agak dipanjangin atau diperbesar agar semua pajangan barangnya itu dapat terlihat oleh kami semua dengan jelas gitu. Untuk rekomendasinya itu mungkin memperbanyak stand sesuai dengan kelas dibandingkan per fase. Kemudian koordinasi dengan penjaga stand untuk membuka stand sesuai waktunya, karena kemarin belum saatnya membuka stand, tapi sudah banyak sekali yang kegiatan jual beli. Jadi itu agak crowded, agak padat gitu. Penampilan sama marketingnya itu mungkin yang marketingnya itu agak mengganggu penampilan, jadi siswa tidak fokus untuk memperhatikan, tapi mereka fokus untuk membeli gitu. Jadi butuh koordinasi yang lebih mungkin.
Baik, selanjutnya ada program kerja Biru Nabiru. Ini merupakan program kerja tambahan untuk siswa-siswa yang membutuhkan belajar khusus. Siswa ini yaitu siswa anak berkebutuhan khusus yang tentunya sudah memiliki surat atau sesuai dari rekomendasi ibu bapak. Nah, kita tuh di sini belajar apa aja sih? Yang pertama kita mengenal dulu anaknya ini, kenal nggak sama anaknya sendiri, sama dirinya sendiri. Makanya di awal kita masuk, kita berkenalan sama anak-anaknya. Nama kamu siapa? Kita tanya. Kira-kira mereka tahu nggak sih namanya siapa? Dan saat ditanya, ada yang bisa menjawab dan ada yang tidak bisa menjawab. Nah, sasarannya itu tentunya anak-anak berkebutuhan khusus di SDN 15, baik kelas 1 sampai kelas 6. Namun karena bentrok itu keadaannya jadi rata-rata yang datang hanya anak kelas 1 sampai 5. Di sini pelaksanaannya setiap hari Senin dan Kamis. Tantangannya, kondisi anak-anak tersebut berbeda sehingga kita perlu memahami lagi bagaimana sih kebutuhan anak tersebut. Dan ada anak yang tidak bisa apapun, baik mengenal dirinya, mengenal angka, mengenal huruf, ataupun menulis. Itu mereka ada yang tidak bisa. Dan rekomendasinya, menurut kami sekolah memerlukan guru pendamping khusus atau GPK. Kalaupun tidak ada, bisa melanjutkan kegiatan bully. Kegiatan anti bully. Kegiatan bincang seru atau biru. Bully dong. Baik, selanjutnya ada program kerja adaptasi dan teknologi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada program kerja adaptasi dan teknologi, yaitu program kerja pengenalan komputer. Ini sebenarnya sama seperti yang terakhir kali sudah kami presentasikan, karena memang sejak saat itu program kerja ini sudah tidak dilanjutkan lagi, di mana siswa kelas 4 ABC itu belajar cara menggunakan komputer, cara nyalain komputer, dan fungsi mouse apa, fungsi keyboard apa, supaya nanti ketika mereka akan ANBK di kelas 5 nanti, itu akan mempermudah para siswa dan juga bapak ibu guru untuk mengadministrasikan komputer tersebut. Pelaksanaannya ini 3 minggu di hari Jumat. Sebenarnya ini sedikit tidak sesuai rencana, di mana seharusnya ini dilakukan setiap hari Jumat, jadi ganti-gantian 4A, 4B, 4C. Pas itu lagi 4A, 4B, 4C, supaya mereka belajarnya tuh nggak cuma caranya komputer, tapi bisa pakai software-softwarenya, menambah wawasan mereka dalam menggunakan teknologi. Tapi karena memang keterbatasan waktu, jadinya masing-masing kelas hanya mendapatkan 1 kali pertemuan. Tantangannya ini mungkin siswanya agak cukup lambat dalam mempelajari, dimana hal ini sebenarnya bisa dimaklumi juga karena memang tidak terbiasa menggunakan komputer. Tapi selain itu sebenarnya anak-anak bisa mengikuti dengan baik walaupun sedikit lambat. Rekomendasinya mungkin bisa membiasakan penggunaan komputer setidaknya sekali atau beberapa hari seminggu, supaya anak-anak itu lebih terbiasa dan mengenal teknologi dan tahu fungsi teknologi itu yang baik apa, dalam mengakses teknologi apa yang harus mereka buka, apa yang nggak boleh mereka buka, dan lainnya. Selanjutnya ada program kerja pengembangan karakter. Selanjutnya sudah terlaksana program The Base Building, yaitu di mana siswanya ditanya mengenai perasaan mereka dan juga diberikan penjelasan mengenai perasaan-perasaan yang mereka rasakan hari itu, yaitu ada 4 emosi yang kita kenalkan, ada senang, sedih, marah, dan juga kesal. Dan sasarannya itu untuk seluruh kelas, dan alhamdulillah syukurnya sudah terlaksana di semua kelas, sambil diselingi oleh program English Day yang berupa hanya sapaan, terus juga doa sebelum pulang. Lalu tantangannya siswa belum bisa mengidentifikasi perasaan mereka, sehingga ketika ditanya hari ini perasaan kamu bagaimana, dia bingung, tidak bisa menjawab perasaannya, dan harus kita jelaskan terlebih dahulu mengenai bagaimana sih perasaan sedih itu, seperti itu. Dan kami juga merekomendasikan kegiatan ini sebelum memulai pembelajaran kepada ibu bapak guru, supaya anak-anak lebih merasa dimengerti. Yang nanti insya Allah kami akan berikan papannya ke setiap kelas. Selanjutnya
Selanjutnya ada program kerja Express Yourself, atau ini kelanjutan dari program kerja Today's Feeling, di mana para siswa ini diminta menuliskan atau menggambarkan perasaan mereka. Memang di antara kelas 1 sampai kelas 5 kebanyakan masih agak bingung cara mengekspresikannya gimana, tapi memang seiring berjalannya waktu para siswa mulai tahu perasaan senang itu seperti apa. Mereka bisa menuliskan kenapa mereka senang, kenapa mereka sedih, walaupun memang masih ada yang masih bingung. Dan kebetulan kemarin saya sempat melakukan kuesioner kecil-kecilan di kelas 5A, dan anak-anak ada yang lumayan banyak yang menjawab kalau mereka merasa senang kalau ditanyakan perasaannya bagaimana. Mereka senang karena diajari perasaan senang itu kayak apa, perasaan sedih itu kayak apa. Jadi harapannya program kerja Express Yourself ini bisa dilanjutkan, walaupun mungkin tidak harus konsisten karena mengingat memang cukup sulit untuk mengetahui kondisi siswa satu persatu. Mungkin kalau melihat ada siswa yang sekiranya butuh bantuan atau sekiranya ingin bercerita, bisa dibantu untuk didengarkan ataupun melakukan konseling kecil-kecilan. Boleh next? Baik. Ya, baik, selanjutnya ada forum komunikasi pendidikan inklusi. Forum ini dilaksanakan pada tanggal 27 Mei kemarin. Forum ini apa sih? Forum ini merupakan sosialisasi mengenai anak berkebutuhan khusus atau kelanjutan dari BIM itu seperti apa. Dan sasarannya ini tentunya guru SDN Kapuk 15. Di sini ada tantangannya itu kurang maksimal dan kurang waktu untuk melaksanakan forum komunikasi, sehingga hanya terlaksana satu kali, dan itu membuat informasi yang disampaikan sedikit kurang. Lalu rekomendasinya menyiapkan materi dan keperluan presensi dengan lebih matang, sehingga materi yang disampaikan bisa lebih didapatkan, bisa lebih dimengerti oleh Bapak Ibu guru. Baik, selanjutnya ada festival anti bullying yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada festival anti bullying. Ini juga sudah kami laksanakan kemarin bareng dengan acara P5. Jadi festival anti bullying itu kegiatan penampilan drama anti bullying yang tampilnya kelas 6 A, B, C. Kemudian kemarin juga ada pemaparan materi oleh Kak Lulu sehabis drama. Materinya itu tentang apa itu bullying, contoh bullying, dampak bullying, dan yang lainnya. Kemudian juga ada sesi tanya jawab kepada murid-murid dan mendapatkan merchandise ataupun hadiah. Dan juga terakhir ada komitmen anti bullying yang sudah kami laksanakan kemarin, yaitu ceplok tangan ke banner komitmen anti bullying, yang tandanya jika siswa-siswi sudah mengecap tangannya ke banner, mereka tidak akan melakukan tindakan bullying lagi di sekolah. Sasarannya itu siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Pelaksanaannya itu 13 Juni 2024. Nah, untuk tantangannya itu mungkin untuk yang tampil dramanya ya, siswanya itu kurang percaya diri dan juga kurang mampu untuk fokus saat latihan drama. Terus juga kemarin panggungnya juga agak terasa rapuh, sehingga khawatir panggung akan rubuh, tapi tidak. Kemudian saat komitmen, siswanya juga kurang teratur dalam menceplokkan tangannya, dan juga untuk mencuci tangannya mungkin kurang teratur juga. Terus untuk rekomendasinya itu mahasiswa atau guru mampu lebih tegas lagi dalam melatih siswa serta menyiapkan panggung yang lebih kokoh. Kemudian mahasiswa atau guru juga mampu untuk berkoordinasi untuk menjalankan mobilisasi yang lebih teratur. Next. Selanjutnya program kerja pelestarian lingkungan. Selanjutnya ada berhias atau bersih, hijau, asli, dan sehat. Nah, program kerja ini dilaksanakan oleh siswa kelas 5 dan siswa kelas 6, yang mana dilaksanakannya setiap hari Jumat. Tantangannya itu terdapat siswa yang masih bermain-main ya saat berhias, kayak misalnya main air ataupun kurang sering bercanda ya dalam berhias, sehingga berhias yang tadinya membutuhkan waktu yang cukup singkat jadi agak lama. Lalu rekomendasinya melanjutkan kegiatan berhias ini agar lingkungan lebih
lebih bersih dan meningkatkan kepedulian pada siswa-siswi. Selanjutnya ada program kerja profil pelajar Pancasila yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada program kerja 3K atau kreasi karya kita, di mana siswa membuat karya, ada yang menggambar, ada yang membuat gelang dari manik-manik, ada juga yang membuat tote bag, tie-dye tote bag. Sasarannya untuk kegiatan yang lebih besar memang hanya untuk kelas 4 dan 5, namun untuk kelas rendah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mereka juga membuat gambaran-gambaran. Ini pelaksanaannya dilakukan pada tanggal 7 Mei untuk pembuatan gelang manik-manik dan juga tanggal 21 Mei untuk kegiatan membuat tie-dye tote bag. Nah, tantangan ini siswa kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan. Misalkan waktu dikasih manik-manik sepiring, mereka jalan, ketendang, udah manik-maniknya tercecer, mereka nggak peduli, langsung pergi aja. Ketika diminta untuk beresin, mereka juga nggak peduli. Ataupun yang bikin tote bag, ketika mereka udah pakai karetnya, udah selesai, karetnya dibuang gitu aja, nggak dibuang lagi, atau korannya juga ditinggalin aja di lapangan. Dimana ini memang cukup mengotorkan lingkungan juga ya. Terus juga maka dari itu kami menyarankan sekolah bisa melakukan kegiatan kreatif lainnya, karena siswa memang senang sih, ada siswa sudah menyampaikan kalau mereka senang, kalau seru kegiatannya dengan seperti itu, dan kegiatan seperti ini kan bisa meningkatkan kreativitas serta kepercayaan diri siswa. Maka dari itu mungkin apabila Bapak Ibu berkenan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa kepada para siswa-siswi lainnya. Oke, next selanjutnya ada hasil pretest dan post-test angkatan kelas. Jadi sebelum kita menjalankan seluruh program kerja, kita sudah menjalankan pretest angkatan kelas kepada 24 siswa kelas 5A. Nah, dari hasil pretest ini, kemampuan siswa itu literasinya hanya 44% dan numerasinya sebesar 36%. Kemudian setelah menjalankan pretest, kami menjalankan seluruh program kerja kami yang sudah kami paparkan sebelumnya. Setelah menjalankan post-test, didapatkan hasil yang meningkat cukup signifikan, di mana literasinya meningkat menjadi 51% dan numerasi meningkat jadi 48%. Baik, Bapak dan Ibu guru, sekian pemaparan dari program kerja yang sudah kami laksanakan. Bila ada pertanyaan ataupun saran, kami persilahkan. Dan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tambahan masukan paparannya, dan insya Allah kedepannya kami akan perbaiki apa yang sudah menjadi rekomendasi atau solusinya. Kedepannya kita akan bekerja sama untuk menjadi lebih baik. Terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah mengevaluasi tentang ternyata kita di sini lumayan cukup banyak kekurangan ya, tanpa kita sadari bahwa anak kita itu sangat-sangat luar biasa butuh perhatiannya. Kayak di sini saya ditunjuk sebagai pendamping pembimbing khusus. Insya Allah nanti akan saya perbaiki untuk kedepannya supaya anak-anak lebih merasa diperhatikan lagi, disayang. Nanti kita akan terusin program dari kakak-kakak. Itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kakak-kakak dari Kampus Mengajar 7. Saya juga sangat mengapresiasi apa yang sudah kalian lakukan di sekolah ini, karena sudah sangat membantu saya pribadi juga gitu ya. Terus tadi yang menjadi pusat perhatian saya lebih ke refleksi. Tadi kan katanya mau dikasih itu ya, yang papan itu ya, papan ya. Jujur saya juga kadang jarang tuh di kelas nanya gimana perasaannya hari ini gitu kan. Biasanya soalnya kalau udah mau pulang pasti lebih ke piket ya, piket. Nah, kenapa kakak-kakak kok lebih ke papan? Kenapa kok nggak nanya aja gitu gimana perasaannya hari ini gitu? Itu aja sih yang mau jadi pertanyaan saya. Sebenarnya emang mau mulai saya aplikasikan nanti di semester depan gitu, gimana perasaannya. Emang refleksi itu penting kan, kita nggak tahu kenapa anak ini seharian kok
kayaknya nggak mau merhatiin, padahal ternyata ada masalah di rumah gitu kan. Ditambah lagi kemarin kan kelas 6 40 orang ya, nanya satu-satu PR juga gitu kan. Nah, jadi mungkin dengan papan juga bisa membantu. Tapi pertanyaan saya, kenapa nggak ditanya langsung aja sih gitu? Itu aja sih. Dan senang. Lalu nanti kami menanyakan perasaannya pada mereka. Terlebih dahulu kami menjelaskan lebih dulu bagaimana sih perasaan senang itu menurut mereka. Lalu kita menjelaskan lagi, membenarkan kata-kata mereka. Lalu selanjutnya baru kita tanya muridnya satu-satu keliling bagaimana perasaannya, di tag gitu papannya. Lalu kami perwakilan dari mereka siapa yang mau menceritakan tentang perasaannya hari itu. Tidak semua siswanya jadi hanya perwakilan saja. Ya. Saya jadi menambahkan ya Ibu Nova. Jadi alasannya menggunakan papan mungkin supaya mengefisiensi waktu juga, karena seperti yang disampaikan kan ada 40 anak. Jadi kalau ditanya satu-satu pasti agak lama. Jadi supaya cepat udah mereka tag aja. Nah, kalau memang ada yang mau maju silakan maju. Terus juga karena memang anak-anaknya ada yang belum tahu perasaannya. Jadi kita kelompokkan dulu secara kecil gitu, kelompokan emosi secara besarnya. Jadi lebih gampang mereka identifikasinya gitu Bu. Sudah diterapkan di semua kelas ya. Dan juga kenapa kita memilih papan ekspresi, karena memang di situ kan ekspresinya ada sad, happy, upset, dan juga angry. Nah itu kan bahasa Inggris ya Bu. Jadi kita juga sekalian mempraktekkan ada kata-kata bahasa Inggris ya, agar mereka tahu, karena mereka tidak tahu ya sebetulnya tentang Kak, sad itu apa sih, Kak ini apa gitu. Mereka hanya tahu ekspresi, tapi arti dari sad, angry, happy tersebut mereka tidak tahu. Jadi itu juga Ibu. Ya. Oke. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi kepada KM 7 yang sudah melaksanakan pembelajarannya kepada SDN Kapuk 15 pagi. Alhamdulillah dengan adanya KM 7 ini membantu kita para guru. Apa sih kekurangan yang ada di Kapuk 15 pagi ini? Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Dan untuk masalah yang P5 kemarin cukup memberikan antusias kita di sini sebagai guru-guru Kapuk 15 pagi atas kerjasamanya di P5, terutama anak-anak kita itu ternyata antusias banget sama dramanya ya. Saya lihat memang di Kapuk 15 ini setiap pelaksanaan acara untuk masalah drama baru kali ini ya, jadi baru kali ini mereka melihat acara drama yang benar-benar bisa memberikan pelajaran yang berharga buat kita semua di sini, bahwa inilah yang penampilan yang ternyata selama ini kita nggak pernah laksanakan gitu. Terus yang selanjutnya untuk masalah anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama di kelas saya yang mungkin lebih banyak dari kelas lain, yaitu berjumlah 5 orang, dan yang aktif kemarin itu 3 orang, karena 2 orang memang baru dinyatakan proses tesnya itu ternyata memang di bawah rata-rata, dan itu ternyata berjumlah 5 orang. Nah, dari 3 kegiatan, dari 3 orang itu yang mempunyai ABK, orang tuanya juga mengucapkan terima kasih ke KM 7 yang sudah membantu anak-anak saya yang berkebutuhan khusus. Memang kita di sini rata-rata guru-guru kita memang tidak mempelajari masalah anak-anak yang ABK ya. Jadi memang selama ini yang kita laksanakan ya udah mengikuti dari yang lain, paling kalau mereka nanya baru kita ini, karena memang kita juga nggak ada
pembelajaran khususnya tentang masalah anak ABK itu. Nah, untuk pembelajaran dari KM 7 itu mulai dari literasi ya, anak-anak udah mulai berani untuk tampil, itu udah bagus banget, tepuk tangan untuk KM 7. Apa-apa yang sudah diberikan atau yang sudah diberikan ilmunya oleh kakak-kakak semua yang sudah melaksanakan tugasnya di Kapuk 15 pagi. Itu saja bagi saya, semoga pertemuan kita ini bukan akhir dari silaturahmi kita, tapi tetap menjalin silaturahmi walaupun nanti sudah keluar dari Kapuk 15 pagi. Bila bertemu tidak, itu dulu loh saya di sana gitu ya, itu dulu saya kenal sama guru itu gitu. Jadi tetap melaksanakan silaturahmi, boleh datang ke Kapuk 15 pagi, kita terbuka, kita sama-sama lagi untuk sharing. Bila nanti guru-guru dari Kapuk 15 pagi butuh ilmu dari kakak-kakak semua, karena biar bagaimanapun kita di sini masih banyak kekurangannya, masih banyak yang perlu kita perbaiki. Jadi jangan menganggap kita di Kapuk 15 ini adalah guru-guru yang sudah punya ilmu, ternyata kakak-kakak semua sudah memberikan pengalaman dan ilmunya untuk kita semua gitu. Saya akhiri, saya ucapkan kembali terima kasih banyak. Semoga tetap terjalin silaturahminya. Semoga kakak-kakak semua menjadi sukses, menjadi orang-orang yang tetap maju, dan doakan kita juga semoga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatiannya kepada kami sudah menganggap Bapak dan Ibu guru seperti keluarga sendiri, seperti ibu sendiri, seperti kakak sendiri, seperti Bapak sendiri. Semoga Bapak dan Ibu guru selalu sehat, selalu bahagia, dan juga selalu terus berkembang untuk kedepannya. Itu saja untuk FKKS hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bisa melanjutkan program-program yang sudah dibuat oleh kakak Kampus Mengajar 7 ini ya. Kalau bisa ditambah lagi inovasinya. Jadi program biru, mata hati, terus apa tadi? Berhias, ya apalagi berhias itu. Yuk, berhias itu kita mulai biasakan. Ini program ide-ide yang brilian, ya. Ide-ide dari seorang generasi penerus Indonesia yang cemerlang, yang membantu Kapuk 15 supaya lebih maju lagi. Jadi saya mohon Bapak Ibu tolong dilanjutkan, ya, dilanjutkan berhias.